tunjukkan tanda tangan ini, tanda kursor ini pada judul yang ingin kita unduh, klik buka tautan di tab baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mazmur Official. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menemukan referensi-referensi dari Google Scholar. Nah, bagi teman-teman yang sedang menulis skripsi, artikel maupun tesis dan disertasi, pada video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara menemukan dan juga mendownload artikel dari Google Scholar. Pertama-tama kita membuka Google Scholar dari Google. Kita mencari Google Scholar terlebih dahulu. Nah, bagi teman-teman yang belum mengerti, silahkan mencari kata kunci Google Scholar ini di kolom pencarian Google. Maka nanti akan menemukan link atau URL Google Scholar yang ini, Google Scholar. Kita klik, kemudian selanjutnya akan terbawa ke halaman Google Scholar. Nah, ini adalah halaman Google Scholar dengan alamat linknya adalah scholar.google.com. Nah, di dalam kolom pencarian Google Scholar ini teman-teman bisa mencari kata kunci sesuai dengan variabel-variabel yang sedang ditulis. Misalnya teman-teman sedang menulis penelitian pendidikan, katakanlah misalnya sedang menulis sebuah skripsi dengan judul misalnya penerapan model pembelajaran STAD terhadap kemampuan berpikir kritis. Misalnya di situ ada variabel pembelajaran kooperatif STAD, kemudian ada juga variabel berpikir kritis. Nah, dua variabel itu teman-teman bisa menjadikan sebagai kata kunci, atau bisa juga teman-teman langsung dengan mengetik judul secara lengkap, maupun boleh juga cara tidak lengkap. Tapi saran saya sebaiknya supaya menemukan artikel yang relevan dengan kata kunci, dua kata kunci tersebut, sebaiknya diketik kata kunci saja. Misalnya pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw misalnya, kemudian tekan enter. Nah, di sini akan keluar semua hasil pencarian yang relevan dengan kata kunci pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini. Di sini ada semua artikel yang telah diterbitkan dari berbagai jurnal yang terindeks di dalam Google Scholar. Seperti yang muncul pada halaman pertama ini, yang kita lihat ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dalam pembelajaran bla bla bla. Pengaruh model pembelajaran tipe Jigsaw ini yang ditebalkan adalah kata kunci yang relevan atau yang ditemukan dengan kata kunci yang kita ketik tadi. Jadi teman-teman bisa mendownload semua artikel ini, dan ini bisa dijadikan sebagai penelitian relevan dalam menulis penelitian yang kita bahas tadi. Nah, silahkan teman-teman klik. Misalnya kita mengklik judul yang pertama, bisa langsung klik kanan, buka tautan di tab baru, atau bisa juga misalnya klik langsung. Namun kalau klik langsung, ketika teman-teman ingin mendownload yang hasil pencarian yang lainnya, maka itu harus kembali ke pencarian sebelumnya. Tapi saran saya di sini teman-teman bisa langsung tunjukkan tanda tangan ini pada judul yang ingin kita unduh, klik kanan, pilih buka tautan di tab baru. Kemudian judul berikutnya misalnya tunjukkan tanda tangan ini, tanda kursor ini pada judul yang ingin kita unduh, klik buka tautan di tab baru. Selanjutnya juga artikel
dan ini bisa di download semuanya. Ini adalah hasil pencarian dari Akademi Edu, ini dari Universitas, LPPM, Unindra, dan juga semua jurnal yang diterbitkan yang berkaitan dengan kooperatif tipe Jigsaw ini akan ditemukan di dalam pencarian Google Scholar. Dan seperti mana dan sebagaimana yang kita lihat di sini, ada hasil pencariannya bisa 10 halaman, bahkan bisa lebih. Dalam satu halaman ini bisa 20 ataupun 50, ataupun bisa 10. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa juga mencari berdasarkan tahun. Misalnya ingin mencari kata kunci pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini adalah artikel yang diterbitkan pada tahun 2020. Jadi di sebelah kanan, di sebelah kiri yang ada tulisan 2021, 2022, 2017, ini bisa teman-teman klik. Teman-teman misalnya ingin mencari yang 2020, tinggal klik 2020 ini, maka akan keluar yang diterbitkan pada tahun 2020. Dan selain itu teman-teman bisa juga men-setting sesuai dengan tahun yang diinginkan dengan cara klik custom rank di sini. Kemudian bisa juga misalnya mensortir berdasarkan tanggal. Namun yang sering saya lakukan dalam mencari referensi artikel-artikel yang berkaitan dengan topik penelitian saya memasukkan kata kunci, katakanlah seperti ini, pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Kemudian saya mengetik tahun, misalnya tahun 2021, tahun 2022, tahun 2020 misalnya. Kalau tahun 2022 ya belum ya teman-teman, jangan diklik, dan juga di sini belum muncul. Selanjutnya yang kita klik tadi, nah terbawa ke halaman artikel di mana artikel itu diterbitkan, seperti yang muncul ini. Diterbitkan pada jurnal Ta'dib, jurnal pendidikan Islam dari IAIN Raden Fatah. Nah ini dengan akreditasi Sinta 2, dan jurnal ini sangat bagus ya teman-teman karena sudah terakreditasi Sinta 2. Dan teman-teman bisa langsung klik di sini pada ikon PDF di sini untuk mengunduh. Nah setelah terunduh, teman-teman bisa memasukkan ke dalam folder tempat penyimpanan referensi di mana teman-teman sedang menulis. Ini bisa klik langsung PDF-nya, download PDF. Nah ini langsung kita klik start download. Setelah terdownload, teman-teman bisa memindahkan ke folder referensi. Oke, berikutnya artikel yang tadi ini dari jurnal Axioma, diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Metro. Ini juga jurnalnya bagus sekali teman-teman karena sudah terakreditasi. Nah bagi teman-teman yang sedang menulis skripsi, tesis maupun disertasi, sesuaikan dengan kebutuhan berapa persen artikel dari jurnal dan berapa persen misalnya artikel yang diterbitkan oleh jurnal yang terakreditasi Sinta 2 ataupun Sinta 3 ataupun Sinta 4 dan seterusnya. Itu disesuaikan dengan kebutuhan atau dengan kebijakan di panduan penulisan atau kebijakan dari program studi masing-masing ya teman-teman. Nah kalau mahasiswa S1 dalam menulis skripsi, mendownload artikel dari jurnal-jurnal Sinta 2 itu saya kira sangat bagus ya teman-teman, karena jurnalnya sudah sangat bagus dari jurnal yang terakreditasi Sinta 2. Kalau artikel dari jurnal Sinta 1 itu artikelnya lebih bagus lagi dan sangat-sangat bagus karena sudah terindeks oleh Scopus. Nah tapi dari teman-teman yang ingin mendownload ya tergantung dari hasil pencarian di sini, bukan berdasarkan hasil akreditasi. Jadi kata kunci yang kita ketik pada kolom pencarian Google Scholar ini keluar berdasarkan dari algoritma yang atau berdasarkan kata kunci, tidak berdasarkan berdasarkan jurnal terakreditasi, tidak teman-teman, karena Google Scholar ini tidak mengkategorikan mana jurnal terakreditasi Sinta 2 yang ketiga. Namun dalam pencarian ini bisa saja nanti setiap judul yang muncul ini
adalah dari jurnal Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, ataupun bahkan yang belum terakreditasi pun akan terindeks oleh Google Scholar. Karena Google Scholar ini adalah sebuah platform pengindeks yang disediakan oleh Google, dan semua artikel yang terbit pada jurnal OJS atau Open Journal System itu akan terindeks di sini. Walaupun itu belum terakreditasi. Dan untuk mengindeks di sini bagi pengelola jurnal juga sangat mudah. Dia bisa langsung terindeks otomatis begitu dia dipublish satu hari, atau bahkan dalam 3 hari lah minimalnya, atau bahkan mungkin 1 minggu, karena tergantung juga SEO dari OJS atau dari jurnal tersebut. Dan ini otomatis ya teman-teman. Dan bagi pemula, bagi penulis itu bisa menjadikan Google Scholar ini sebagai tempat pencarian referensi-referensi yang berupa jurnal. Dan bahkan tidak hanya jurnal, bisa juga buku-buku juga bisa ditemukan di sini. Nah, ini kita tadi sudah membuka 4 artikel dari 4 jurnal ini. Nah, ini juga sangat bagus ya teman-teman. Jurnal ini, Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia ini sudah terindeks oleh SG, Emerging Source Citation Index. Ini adalah salah satu pengindeks yang bagus juga di atas DOAJ, bahkan mungkin setara juga, ada juga yang mengatakan setara dengan DOAJ. Dan ini bagian dari Clarivate Analytics. Kalau sebelumnya adalah Thomson Reuters, atau sekarang disebut dengan Web of Science Clarivate Analytics ini ya teman-teman. Oke, itu saja teman-teman, dan sangat mudah sebenarnya bagi teman-teman dalam mencari referensi. Andalkan Google Scholar ini sebagai tempat teman-teman mencari referensi. Itu saja tutorial kali ini, bagaimana cara mendownload artikel atau mencari artikel dari Google Scholar. Semoga bermanfaat ya teman-teman.